Bapa, kami bersyukur sebab kami tahu apapun keadaan hari-hari kami tidak dapat menghalangi kami untuk tetap terus memuji dan menyembah Tuhan. Itu sebabnya kami mau mengatakan, Tuhan, Kau sungguh teramat baik dalam kehidupan kami. Kami tahu, kami percaya kalau hari ini kami boleh ada memuji dan menyembah Tuhan, karena Tuhan yang memampukan kami untuk masuk dalam hadirat Tuhan, untuk menikmati hadirat Tuhan. Karena kami percaya jerih lelah kami dalam kami mencari Tuhan tidak ada yang sia-sia, karena orang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus tidak akan pernah dikecewakannya. Pagi hari ini ya Bapa yang baik, kami bersekutu di rumah kami masing-masing. Kami menyembah Engkau. Engkaulah yang bersemayam, Engkaulah Allah yang bertata di atas puji-pujian kami. Karena Engkaulah pusat pengagungan kami, Engkaulah pusat penyembahan kami. Itu sebabnya pagi hari ini ya Bapa, kami kembali memiliki hati yang rindu untuk ditaburi kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Mu tinggal tetap. Firman-Mu yang membersihkan kehidupan kami, firman-Mu yang menerangi setiap langkah kami, sehingga kami tidak tinggal dalam kegelapan, melainkan kami tinggal dalam terang Tuhan yang ajaib. Karena firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran itulah yang memerdekakan hidup kami. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga tuntunan arahan daripada firman-Mu memampukan kami untuk tetap terus berjalan dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan. Umat di rumahmu masing-masing, di rumah mereka masing-masing, biar semuanya dilawat Tuhan. Tidak ada yang terlewat satu pun. Setiap mereka dijamah Tuhan, setiap mereka dipulihkan, setiap mereka mengalami kuasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Yes, haleluya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya hari ini. Sama-sama bilang sama saya hari ini, Tuhan melawat saya. Amin. Yes. Kalau Tuhan melawat umatnya, maka Tuhan akan memulihkan keadaan umatnya. Dan ini yang menjadi kerinduan kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, apapun badai hidup kita, kalau Tuhan yang mengalang, Tuhan yang membawa kita masuk dalam rancangannya, maka Dia yang akan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi apapun yang ada di hadapan kita. Kita akan menjadi orang-orang yang keluar sebagai orang yang lebih daripada pemenang. Haleluya. Mari ambil Alkitab kita di rumah kita masing-masing. Pagi hari ini kita kembali belajar firman Tuhan, dan kita sudah masuk dalam Kejadian pasal 39. Saudara dikasih dalam Tuhan, Kejadian pasal 39, kita kembali lagi ke dalam kisahnya Yusuf. Karena dalam Kejadian 37 kita belajar bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan Yusuf, ya kan? Mulai dari Yusuf bersama dengan saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya cemburu, saudara-saudaranya iri terhadap Yusuf, sehingga akhirnya memiliki niat yang jahat. Dan dampaknya apa? Yusuf dijual kepada orang-orang Ismail untuk dibawa ke Mesir. Nah hari ini Kejadian 39 kita lihat apa yang terjadi ketika orang-orang Ismail yang telah membeli Yusuf, yang telah diberikan kepada membeli Yusuf daripada saudara-saudaranya, membawa Yusuf ke Mesir. Ayat yang pertama dari Kejadian pasal 39. Kejadian pasal 39 ayat pertama sampai dengan ayat 10, saudara, ya. Kejadian pasal 39. Saya rindu agar setelah ibadah, setelah kita merenungkan firman Tuhan, kita gali lagi, kita renungkan lagi setelah ibadah ini selesai, sehingga terus kita dapatkan rema, terus kita dibaharui, ya. Saudara dikasih dalam Tuhan, ya. Kejadian pasal 39 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir. Ya kan, kita tahu bahwa saudara-saudara telah menjual Yusuf, yang tadinya niatnya akan dibunuh, tapi Tuhan pakai segala sesuatu, cara-caranya Tuhan ajaib, sehingga akhirnya yang terjadi bukanlah rencana manusia, tapi kehendak Allah.
Sekalipun tidak mudah untuk menjalani kehendak Tuhan yang memerlukan pengorbanan, tapi semua dalam penyertaan Tuhan, semua dalam kuasa Tuhan. Sampai akhirnya Yusuf dibawa orang-orang Ismail ini ke Mesir. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir. Dan apa yang terjadi? Potifar, siapa Potifar? Seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Jadi Raja Firaun punya pengawal, dan pengawal-pengawal ini dikepalai oleh Potifar. Apa yang terjadi, saudara yang dikasih dalam Tuhan? Dia membeli si Yusuf ini dari tangan orang Ismail dan membawa dia ke situ, yang telah membawa dia ke Mesir. Lihat ya, Tuhan mereka-rekakan segala sesuatu sampai akhirnya dipertemukan dengan Potifar. Dan akhirnya Potifar yang membeli dari orang-orang Firaun, orang-orang Ismail ini. Kenapa mesti dia yang membeli? Karena memang Tuhan sudah tetapkan. Karena memang Tuhan sudah tentukan bahwa Potifar lah yang harus membelinya. Sehingga akhirnya ya ayat 2, perhatikan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Lihat, perjalanan tidak mudah. Perjalanan Yusuf tidak gampang. Hidupnya penuh dengan tantangan, hidupnya penuh dengan air mata, hidupnya penuh dengan perjuangan. Mulai dari musuhi oleh saudara-saudaranya, Yusuf tetap tulus untuk mencari saudara-saudaranya, melihat kabar baiknya gimana. Tapi ketika sampai di sana disambut dengan apa? Dengan kejahatan. Dalam hidup kita pun terkadang demikian. Kita udah lakukan yang terbaik, kita udah lakukan apa yang baik bagi semua orang, tapi ada saja orang-orang yang merancangkan yang jahat dalam kehidupan kita. But it's okay. Selama Tuhan menyertai hidup saya, sama-sama katakan, selama Tuhan menyertai hidup saya, semua akan aman. Ayo, sama-sama bilang sama saya, selama Tuhan menyertai hidup saya, maka semua akan aman. Amin, saudara. Semua akan aman. Lihat penyertaan Tuhan, ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Garis bawahi hal ini. Sekalipun proses ada dalam kehidupan kita, pembentukan ada dalam kehidupan kita, rencana-rencana jahat ada dalam hidup kita, terhadap kita, tapi kalau Tuhan menyertai kita, tenang. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaan. Tuhan menyertai Yusuf sehingga promosi itu ada. Tuhan menyertai kita sehingga pengangkatan itu ada. Ini yang dialami oleh Yusuf. Saudara, ini menarik ya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya itu, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya, ayat 3, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, ya. Jadi penyertaan Tuhan bisa dilihat dari sikap saudara dan saya. Penyertaan Tuhan dalam hidup kita bisa dilihat dari buahnya. Betul, penyertaan Tuhan tidak bisa kita lihat secara mata jasmani, tapi ada buah yang bisa orang lain lihat. Orang yang beribadah kepada Tuhan dan orang yang mau dibentuk, orang yang mau diajar, orang mau dididik, itu buahnya kelihatan. Ada buah pertobatan, ada buah perubahan, ada buah pertumbuhan. Ini yang dilihat oleh orang Mesir dalam kehidupan Yusuf, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bahwa orang Mesir ini melihat bahwa Yusuf itu disertai Tuhan. Dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakan oleh Yusuf. Ayat 4. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Lihat ya, ini lihat saudara. Jadi penyertaan Tuhan membuat ada buah dari penyertaan Tuhan yang dapat dilihat oleh orang yang tidak percaya maupun orang yang percaya. Lalu dampaknya orang itu akan mengasihi kita. Bukan justru sebaliknya, kita buru-buru kejar kasih orang kepada kita, sehingga akhirnya banyak orang dengan cara menjilat, melakukan segala sesuatu, segala cara dihalalkan untuk mendapatkan kasih seseorang. Itu kan namanya cari jalan pintas. Berbeda dengan Yusuf.
Yusuf cuma melakukan apa yang menjadi bagian dia. Dia setia, dia kerjakan apa yang menjadi tugasnya, dia bertanggung jawab. Dan akhirnya orang-orang di sekelilingnya lihat apa yang terjadi. Ketika apa yang dilihat orang-orang itu, maka orang itu mengasihi. Bukan kasihnya yang dikejar, tapi tanggung jawabnya. Ini penting untuk kita lakukan. Makanya jelas firman Tuhan katakan, belajar untuk setia terhadap perkara-perkara kecil, maka engkau akan dipercayakan kepadamu perkara-perkara yang besar. Setia itu terhadap pekerjaanmu, setia itu terhadap pelayananmu, setia itu dalam rumah tanggamu. Nanti Tuhan akan memakai orang-orangnya, Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan untuk membawanya, untuk menjadi rancangan, membawa kita dalam rancangan Tuhan. Tapi bagian kita mesti kerjakan, setia. Yusuf dilihat setia dalam pekerjaan, dan Tuhan membuat segala yang dikerjakannya berhasil. Ayat 4, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Lihat saudara, siapa Yusuf? Dibeli dari mana? Dia bukan keluarga dari orang Mesir. Dia dibeli dari orang-orang Ismail yang tadinya menjual dia sebagai seorang budak. Tapi apakah hidupnya stop sampai situ? No. Yusuf tetap survive, Yusuf tetap berjuang. Yusuf melakukan apa yang dia kerjakan. Betul, kita tahu kita disertai Tuhan, tapi jangan malas. Makanya Alkitab mencatat Yusuf disertai Tuhan sehingga dia berhasil dalam pekerjaannya. Berarti kerjaan dia bekerja. Yusuf punya pekerjaan. Dia melakukan apa yang dia dipercayakan baginya. Apa yang hari ini dipercayakan dalam hidupmu? Engkau sebagai seorang istri bertanggung jawab, sebagai seorang istri, sebagai ibu rumah tangga bertanggung jawab. Engkau sebagai seorang ayah, engkau sebagai seorang suami, engkau sebagai seorang pekerja, engkau sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pelayan, tanggung jawab dengan apa yang Tuhan titipkan. Nanti bonusnya, promosinya itu datang berikutnya dalam kesetiaanmu. Tapi jangan kejar itunya dulu. Ya kan, ada banyak orang kan kejar bonusnya dulu, kejar promosinya, tapi kesetiaannya nggak dilakukan, tanggung jawabnya diabaikan. Nggak bisa. Promosi akan mengikuti tanggung jawab. Iya kan? Perkara besar akan mengikuti perkara kecil. Terlebih dulu kita lakukan perkara-perkara yang kecil. Setia aja dulu. Nanti Tuhan akan percayakan hal-hal yang besar ketika Tuhan lihat, oh bisa tanggung jawab nih. Yusuf ketika bekerja dengan Potifar, dia lakukan apa yang jadi bagiannya. Dia kerjakan apa yang menjadi bagiannya. Dan apa yang Alkitab catat, Potifar lihat, wah, dia orang bisa dipercaya nih. Sehingga akhirnya nama Tuhan juga tidak dipermalukan. Makanya Alkitab mencatat, ya kan, Yusuf dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf itu disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakan oleh Yusuf. Jadi segala sesuatu yang dikerjakan oleh Yusuf dibuat tangan Tuhan berhasil. Tapi Yusuf harus mengerjakan apa yang harus dia kerjakan terlebih dahulu. Tanggung jawab itu ada, gitu saudara. Ya. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya, perhatikan ayat 5, dampaknya. Sejak ia memberikan, siapa ia? Orang Potifar ini. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Jadi kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang tidak percaya. Kita bisa menjadi berkat buat orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tuhan bukan memberkati mereka, Tuhan memberkati saudara dan saya. Karena ada saudara dan saya di sana, dimanapun Tuhan tempatkan kita berada, jadilah berkat. Iya kan? Jadi justru jangan sebaliknya jadi batu sandungan, bikin malu nama Tuhan. Di tempat kita bekerja, ayo kita anak-anak Tuhan, tanggung jawab dengan apa yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita, sebagai pekerjaan kita, sebagai tugas kita. Jangan justru sebaliknya, bikin malu nama Tuhan.
ngecewain orang-orang di sekeliling kita. Sejak ia memberikan kuasa pada dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, maka Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala milik orang Mesir ini, saudara. Baik yang di rumah maupun yang di ladang. Lihat ya saudara ya. Karena ada anak-anak Tuhan, maka di tempat di mana ada anak-anak Tuhan, tempat itu diberkati. Karena apa? Karena ada anak-anak Tuhan. Karena itu panggilan kita untuk jadi berkat. Sehingga dimanapun Tuhan tempatkan kita berada, orang boleh memuji-puji Tuhan akhirnya. Wah, terima kasih ya buat kehadiranmu. Terima kasih ya buat penguatan yang Tuhan kau berikan. Terima kasih ya buat apa yang kau udah buat dalam kehidupanku. Orang jadi berterima kasih dan mengucap syukur buat keberadaan kita. Bukan sebaliknya. Aduh, ada lu tuh hidupnya tuh kayaknya jadi susah ya. Ada lu tuh kayaknya segala sesuatu tuh jadi ribet. Aduh, ada lu tuh kayaknya semua hancur deh, semua berantakan. Kita udah jadi batu sandungan buat orang lain, saudara. Bertobatlah kalau udah sampai kayak gitu, saudara. Karena kita terpanggil untuk jadi berkat di rumah tangga kita, di keluarga kita, di tempat kita bekerja, di tempat kita melayani, di tempat kita berusaha. Amin. Kita belajar dari Yusuf hari ini. Segala miliknya, segala milik orang Mesir itu diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Lihat saudara, seorang budak dipercayakan seluruh kekuasaan. Bayangin, kalau bukan karena Tuhan, tidak akan pernah bisa. Tapi betul, kita juga harus mengerjakan apa yang menjadi bagian kita dengan bertanggung jawab. Kalau orang Mesir ini ngelihat Yusuf kerjanya cuma tidur makan, bukan diangkat, dipecut, saudara. Ya orang budak, dikerangkeng, diikat, dibelenggu. Bukannya kerja, makan tidur. Rupa bos ngana katanya gitu. Karena malas. Yusuf kerjakan apa yang menjadi bagiannya. Dia bertanggung jawab dengan apa yang dititipkan orang Mesir itu kepadanya. Sehingga akhirnya terus dipercayakan harta miliknya, dipercayakan untuk dititipkan sampai keseluruhan hidup orang Mesir itu dipercayakan kepada Yusuf. Segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Dengan bantuan Yusuf, orang Mesir ini tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Sampai sini semua aman. Masuk di ayat yang ke-7. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Dari aman, dari promosi, tiba-tiba datang ujian. Saudara dikasih dalam Tuhan, ketika kita sudah diangkat Tuhan tinggi, ketika kita sudah dipromosikan oleh Tuhan, saya cuma mau pesan, hati-hati. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus hati-hati. Sama-sama bilang sama saya harus waspada. Lihat ritme kehidupan Yusuf. Ketika dia tidak memiliki apa-apa sebagai seorang budak yang dijual di Mesir, dia dipromosikan oleh Tuhan oleh karena penyertaan Tuhan. Sedikit demi sedikit dia dipercayakan kekuasaan. Setelah kekuasaan itu dia dapatkan, dia udah ada di puncak di mana dia memiliki kekuasaan. Apa yang terjadi? Ujian hati itu datang. Tuhan izinkan hal itu terjadi untuk menguji dia. Lihat kisah kehidupan Abraham. Ketika apa yang dinanti-nantikan Abraham tidak kunjung datang sebagai keturunannya, sehingga ketika lahir keturunan Abraham, ketika Abraham sudah mulai tua, dan ketika lahir Ishak, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan uji Abraham. Abraham, ambillah anakmu yang satu-satunya itu yang kau kasih, bawa dia ke bukit,
bawa dia ke gunung, persembahkanlah itu kepadaku. Satu-satunya yang dinanti-nanti, yang ditunggu-tunggu, yang dikasih. Diujilah hati Abraham. Saudara dikasih dalam Tuhan, ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, bahkan ketika kita diangkat hidupnya oleh Tuhan, dipromosikan hidupnya oleh Tuhan, biarlah hatimu tetap terus rendah hati. Biarlah engkau tetap terus mengingat bahwa saya ini dulu bukan apa-apa tanpa Tuhan. Jangan justru karena promosi, karena diangkat oleh Tuhan, karena kedudukan yang semakin meningkat, karena harta yang semakin banyak, hidung menghadap ke atas. Jangan. Tetaplah hidung menghadap ke bawah. Karena kalau hidung sampai ke atas, maka air hujan akan masuk. Biarlah hidung kita tetap terus menghadap ke bawah. Dengan kata lain, biar tetap terus merendah, biar tetap terus injak bumi. Karena ketika engkau dipromosikan, engkau diangkat, engkau diberkati, maka ujian itu datang. Selang beberapa waktu istrinya tuannya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, mari tidur dengan aku. Ayat 8, tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini tidak lebih besar kuasanya daripada aku. Lihat, sebegitu dahsyatnya dititipkan Tuhan. Kekuasaan sama dengan tuannya ini. Bahkan dia bilang, di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripada aku, dan tiada yang tidak diserahkan kepadaku selain daripada engkau istrinya. Sebab engkau adalah istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ayat 10, walaupun dari hari ke hari, wow, lihat, bertubi-tubi serangan itu. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sini dan bersetubuh dengan dia. Saudara dikasih dalam Tuhan, dari ritmenya kehidupan Yusuf, dimulai dari dia dijual sebagai seorang budak dan masuk di Mesir, dibeli oleh Potifar, dipromosikan oleh Tuhan, diangkat kekuasaan, menjadi orang berkuasa. Maka hari ini saya mau sampaikan bahwa Tuhan menguji hati setiap manusia. Tuhan menguji kita karena memang hal ini harus terjadi. Supaya apa? Kita akan belajar kenapa Tuhan perlu menguji kita. Tapi sebelumnya coba lihat dalam Ulangan 28, Ulangan 8 ayat 2 dan 3. Ulangan 8 ayat 2 dan 3. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Lihat, bangsa Israel diingatkan oleh Tuhan. Dalam perjalanan 40 tahun ini engkau diuji, engkau dimurnikan. Untuk apa? Untuk melihat apa yang sebenarnya ada dalam hatimu. Apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak? Ayat 3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana. Jadi kalau hari-hari ini kau sedang diuji, hari-hari ini kau sedang mengalami kesulitan, kesusahan, tetap jaga hati. Taruh tangan kanan kita di dada, sama-sama bilang sama saya tetap harus jaga hati. Kalaupun kesusahan itu datang menghampiri hidupmu, penderitaan itu sedang menghampiri hidupmu, tetap jaga hati. Ingat peristiwa ini. Ia merendahkan, Tuhan merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, memberi engkau makan mana yang tidak engkau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti. Tujuannya itu supaya kita mengerti maksud Tuhan apa sih untuk saya ngejalanin hidup ini seperti apa. Supaya engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan oleh Tuhan. Jadi pengujian hati itu selalu ada untuk orang percaya.
Saudara dikasih dalam Tuhan, Daniel 12 ayat 10 bilang begini. Daniel pasal 12 ayat 10 bilang begini. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Berarti banyak dari kita akan dimurnikan hatinya, akan disucikan, akan diuji. Tetapi orang-orang fasik, orang-orang yang tidak takut akan Allah, akan berlaku tetap fasik. Ya, tidak seorang pun dari orang-orang fasik itu akan memahami pengujian ini, nggak ngerti mereka. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Lihat saudara, jadi kita ini tahu kalau hari-hari ini kita sedang mengalami penderitaan, kesukaran, kesusahan, Tuhan sedang menguji iman saya. Apakah saya tetap terus setia ikut Tuhan, atau saya pindah ke lain hati oleh karena apa yang saya alami? Apakah engkau tetap bertekun dalam doa, atau engkau justru semakin malas beribadah? Tuhan yang menguji hati. Baik dalam keadaan kita susah maupun dalam keadaan kita diberkati, Tuhan menguji hati. Kenapa? Karena ini terjadi dalam kehidupan seorang raja yang bernama Raja Uzia. Raja Uzia adalah anak dari Raja Amazia. Mereka berdua adalah raja yang takut akan Tuhan. Alkitab mencatat mereka melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tetapi berbeda dengan bapaknya Amazia. Si Uzia ini awalnya saja takut akan Tuhan. Ketika semuanya diberkati, keadaan kerajaannya semakin indah, semakin bagus, semakin kokoh, semakin kuat. Apa yang terjadi? Alkitab mencatat dalam 2 Tawarik pasal 26 ayat 16. 2 Tawarik pasal 26 ayat 16 bilang begini saudara. Setelah Raja Uzia ini menjadi kuat, maka ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan atas mezbah membakar ukupan. Seorang raja gak boleh melakukan hal itu, untuk membakar korban ukupan, gak boleh. Hanya seorang imam dari keturunan Harun yang boleh masuk bait Allah untuk membakar ukupan. Tetapi ketinggian hati Raja Uzia, kesombongannya karena merasa saya udah aman nih, saya udah settle nih menjadi raja nih, kedudukan saya semakin mantap, negeri-negeri sekeliling saya udah takut sama saya karena kerajaan ini kuat. Dia persiapkan segala sesuatunya saudara yang bagus. Kenapa? Karena Tuhan memberkati, Tuhan menyertai sehingga keadaan aman. Tapi di tengah-tengah kekuasaannya, Uzia lupa. Raja Uzia lupa bahwa ada batasannya sebagai seorang raja yang tidak boleh dilakukan olehnya. Tapi dia menjadi tinggi hati dan melakukannya. Bahkan ketika seorang imam, kepala imam menegur Raja Uzia, Uzia, engkau sudah melakukan luar batas sebagai seorang raja. Maka apa yang terjadi? Marah dia saudara. Raja Uzia marah. Sampai akhirnya dia dikutuk oleh Tuhan, punya penyakit sampai mati. Dia memiliki penyakit itu. Awalnya apa? Wah, dia disertai Tuhan, dia hidup benar, dia hidup takut akan Tuhan. Tapi ketika segala fasilitas itu menghampiri hidupnya, promosi datang hidupnya, dan Tuhan menguji hatinya, dia failed, dia gagal. Saya berdoa sehingga setiap umat Tuhan yang olehnya Tuhan percayakan dipromosi oleh Tuhan hari-hari ini. Engkau yang sedang diberkati usahamu, engkau yang sedang diberkati pekerjaanmu, ingat, semua berasal dari Tuhan. Tetaplah rendah hati. Saya pelajari ada beberapa hal. Tuhan perlu menguji kita. Harus. Supaya apa? Yang pertama, supaya kita nggak jadi orang-orang yang munafik. Karena Yesus bilang dalam Markus 7 ayat 6, jawab Yesus kepada mereka, jawab Yesus kepada orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku.
Jadi hati kita itu perlu kita jaga. Jangan sampai fisik kita dekat sama Tuhan, tapi hati kita menjauh dari Tuhan. Hati kita gak mau dididik, hati kita gak mau diuji, hati kita gak mau dibentuk. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Tinggi hati. Jadi Tuhan perlu menguji hati kita. Yang pertama, agar kita tidak jadi orang-orang yang munafik. Yang kedua, Tuhan perlu menguji hati kita agar kita selalu memiliki kerendahan hati. Saudara dikasih dalam Tuhan, tujuannya kerendahan hati kok. Agar kita tidak jadi orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh, orang-orang yang merasa bisa tanpa Tuhan. Aduh, saudara dikasih dalam Tuhan, kayak gini-gini mah sikat nanti. Belajar untuk rendah hati. Apapun yang Tuhan titipkan dalam hidupmu, saudara dikasih dalam Tuhan, kita datang ke dunia ini gak ada apa-apa, gak bawa apa-apa. Jangan karena hidupmu lebih daripada orang lain lalu engkau pandang enteng orang lain, engkau anggap rendah orang lain. Jangan. Belajar untuk semakin rendah hati. Kenapa? Karena ketika engkau semakin rendah hati, maka Tuhan akan semakin mengangkat hidupmu. Tapi sebaliknya, ketika engkau dipromosikan sesuatu tapi engkau tinggi hati, maka Tuhan sendiri yang akan merendahkan hidup kita. Yang ketiga, Tuhan perlu menguji hati kita. Yang ketiga, agar kita selalu bertumbuh dewasa dalam iman. Ada hal-hal yang memang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita untuk membuat kita murni hati kita, untuk membuat kita semakin rendah hati, dan membuat kita semakin dewasa dalam iman. Kedewasaan kita tergantung dari sikap hati kita. Ada orang-orang yang dewasa, ada orang-orang yang usianya mungkin lebih tua dari kita, tapi hatinya jahat, hatinya masih menyimpan dendam, hatinya masih menyimpan kepahitan. Saya sebut itu anak-anak, sudah. Mereka masih anak-anak dalam iman. Kekanak-kanakan, belum bisa mengampuni kekanak-kanakan. Karena orang yang dewasa tahu kebenaran. Kedewasaan iman inilah yang harus dimiliki oleh orang percaya. Jangan udah puluhan tahun ikut Tuhan, tapi tetap puluhan tahun masih simpan dendam, masih simpan amarah, masih simpan benci terhadap mertua, terhadap suami, terhadap istri. Bertobat, saudara. Mungkin saudara bilang, tapi mereka menyakiti saya, pendeta, tapi mereka mengecewakan saya. Itu urusan mereka dengan Tuhan. Tapi bagian kita lakukan. Kita gak mau simpan dendam, kita gak mau kotorin hati kita gak mau simpan sampah dalam hati kita. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada, sama-sama bilang sama saya gak mau simpan sampah dalam hidup saya. Sama-sama bilang sama saya gak mau simpan sampah dalam hidup saya. Yang namanya sampah itu dibuang, bukan disimpan. Yang disimpan emas. Sampah dibuang. Jangan karena sikap orang kepada kita, jangan karena perlakuan orang kepada kita, maka kita melukai diri kita sendiri. Karena untuk membenci itu adalah keputusan. Untuk kecewa, untuk dendam, itu adalah keputusan. Bukan karena sebab apa yang orang lakukan kepada kita. No. Itu keputusan kita. Hari ini kita belajar, saudara yang dikasih dalam Tuhan, bahwa ketika Tuhan mengangkat hidup kita, ataupun ketika Tuhan sedang membentuk karakter kita, Tuhan pengen hati kita menjadi miliknya Tuhan. Caranya bagaimana? Diuji hati kita. Dan kita mesti keluar sebagai orang-orang yang menang atas ujian hati. Berjaga-jaga, karena ujian hati itu akan ada. Kapan? Kita gak pernah tahu. Tapi Tuhan akan menguji ketika Tuhan titipkan segala sesuatu dalam hidup kita. Tuhan akan menguji ketika Tuhan lihat kita perlu diuji oleh Tuhan. Hati adalah pusat kehidupan. Dari hati segala yang baik bisa keluar, tapi dari hati segala yang jahat bisa keluar. Karena itu Tuhan mau hati kita dimurnikan, hati kita dibersihkan. Makanya ketika Tuhan mengubahkan seseorang, maka yang diubah pertama kali adalah hatinya. Aku akan memberikan kepadamu hati yang takut akan aku. Hati yang baru akan kuberikan kepadamu, firman Tuhan katakan. Jaga selalu hati kita. Berjaga-jagalah ketika Tuhan menguji kita, maka kita menjadi orang-orang yang lulus dalam ujian dan hidup
dalam kasih karunia anugerah Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami terus dibekali, kami terus dipersiapkan, kami terus diberkati. Karena itu kami perlu jaga hati kami untuk tetap rendah hati. Setiap promosi kami tahu itu datang dari Tuhan. Kami percaya kok, dalam kesetiaan kami mengiring Tuhan, Tuhan memberkati kami. Tapi kami mau jangan sampai kami jatuh oleh karena berkat-berkat Tuhan atas hidup kami. Itu sebabnya biarlah hidup kami selalu mengandalkan Tuhan. Hidup kami selalu bergantung kepada Tuhan. Hamba berdoa ya Bapa, hari ini firman sudah kami dengar. Biarlah firman termaterai, terpatri dalam hati kami. Kami menjadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang hidup dalam pemulihan hati. Tuhan, hamba berdoa, kalau ada di antaramu anak-anak Tuhan yang pagi hari ini bergabung dalam doa pagi secara online, live, ataupun mereka nantinya menyaksikan siaran online ini secara rerun, Tuhan, hamba berdoa siapapun mereka yang melihat dan bergabung dalam ibadah pagi hari ini, Bapa, di dalam nama Yesus, kalau ada di antara mereka yang hampir-hampir jatuh, tapi pagi hari ini mereka mau bertobat karena mereka mendengarkan firman Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus, biar Tuhan yang menjamah, Tuhan menyediakan hati yang takut akan Engkau selalu dalam hati masing-masing kami. Tuhan taruh hati itu dalam hidup kami, sehingga biar Tuhan selalu dapati kami hidup berkenan kepada Tuhan. Apa yang Allah tahu dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat-Mu. Hamba berdoa sehingga firman termaterai di dalam nama Yesus, sehingga langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Pagi hari ini kami membawa setiap pokok-pokok doa kami kepadamu. Kami berdoa sebab kami tahu doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kami berdoa sebab kami tahu Tuhan mendengar setiap seru doa kami. Itu sebabnya kami berdoa ya Tuhan, kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang menuntun dan mengarahkan kami ketika hari-hari ini kami sedang masuk tahap pengujian. Biarlah kami tetap terus bertahan. Biarlah kami tetap terus semakin dekat dengan Tuhan. Karena kami tahu ketika kami bertahan, kami semakin dekat dengan Tuhan, maka kami lihat kemenangan yang berasal daripada Tuhan. Hamba berdoa buat yang sakit, dimanapun mereka berada, di dalam nama Yesus sembuhkan mereka ya Allah. Tubuh mereka bukan sarang sakit penyakit, tubuh mereka adalah bait kudus Tuhan, sebab mereka telah dibeli dengan darah yang mahal. Di atas kayu salib Yesus berkata, sudah selesai. Segala sakit penyakit penderitaanmu, kutuk telah diselesaikan di kayu salib. Kami terima dengan iman. Sakit penyakit sudah disembuhkan dalam hidup kami dalam nama Yesus. Hamba berdoa juga buat setiap rumah tangga dari anak-anak Tuhan. Biarlah Tuhan jaga, Tuhan pegang setiap hati suami-suami, hati istri-istri, Tuhan pegang, agar rumah tangga mereka saling mengasihi, mencintai, menghargai, menghormati satu dengan yang lain dalam takut akan Tuhan. Hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Tuhan yang memberkati. Kalau ada suami-suami yang sedang jauh dari Tuhan, ada istri-istri yang sedang jauh dari Tuhan, ada rumah tangga yang sedang bergoncang, kami bersatu hati, kami memohon belas kasihan-Mu ya Bapa. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus, sehingga hati suami-suami, hati istri-istri kembali kepada pasangan mereka yang sah, oleh karena Tuhan menggerakkan hati mereka, sehingga rumah tangga mereka dipulihkan, keluarga mereka ada dalam kerukunan, ada dalam berkat-berkat Tuhan. Bapak, hamba berdoa juga menyerahkan setiap umat-Mu yang hari-hari ini berdoa untuk perekonomian mereka. Sampai hari ini kami percaya Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang mencukupkan. Kami percaya janji firman-Mu tergenapi dalam hidup kami, sehingga mudah boleh merana kelaparan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Kami percaya Engkaulah Jehovah Jireh, Engkau Allah yang menyediakan, Engkau Allah yang mencukupkan.
Hamba juga berdoa ya Tuhan, buat usaha, pekerjaan, bisnis dari anak-anak Tuhan yang pagi hari ini bersekutu, berdoa bersama-sama. Berkat-Mu ada atas apa yang mereka kerjakan. Beri hati yang bertanggung jawab dalam hidup mereka, sehingga promosi Allah itu datang dengan sendirinya. Tanggung jawab yang besar dinyatakan dalam kehidupan mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya hamba berdoa mengucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap usaha mereka, pekerjaan, bisnis mereka. Bahkan kalau ada yang baru-baru memulai usaha rintisan mereka, Tuhan juga yang memberkati di dalam nama Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan, menyerahkan juga ke dalam tangan-Mu mereka yang memiliki kerinduan untuk dapat melunaskan setiap utang piutangnya. Oh Tuhan, belas kasihan-Mu ada atas mereka. Biarlah kasih karunia Tuhan ada atas mereka. Tuhan tolong, Tuhan buka jalan, sehingga mereka boleh melunaskan setiap utang piutang mereka dengan campur tangan kuasa Tuhan di dalam nama Yesus. Hamba juga pagi hari ini berdoa buat rumah tangga yang memiliki kerinduan untuk mendapatkan keturunan. Jika itu adalah dirimu, taruh tangan kananmu di dada saudara. Bapak hamba berdoa, ada istri-istri, ada suami-suami yang pagi hari ini berdoa bersama-sama dengan hamba, untuk mereka memiliki kerinduan untuk mendapatkan keturunan dalam rumah tangga mereka. Hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat, hamba lepaskan berkat di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan yang memberkati, diberkati rumah tangga mereka dengan buah kandungan, diberkati rumah tangga mereka dengan keturunan-keturunan ilahi, terbuka kandungan mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya hamba berdoa juga buat mereka yang hari-hari sedang mencari pekerjaan. Tuhan buka jalan dalam hidup mereka. Pertemukan mereka dengan orang-orang yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan, yang hatinya tergerak untuk membukakan lapangan pekerjaan bagi anak-anak Tuhan yang hari-hari ini sedang mencari pekerjaan. Tuhan berkuasa untuk menggerakkan hati setiap mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa menyerahkan setiap orang-orang muda yang pagi hari ini bergabung dan setia dalam mengikuti ibadah. Bapak, hamba berdoa orang-orang muda ini diberkati. Hamba ucapkan berkat. Engkau orang-orang muda menjadi orang-orang muda yang dahsyat. Engkau orang-orang muda menjadi orang-orang muda yang dipakai Tuhan. Engkau orang-orang muda menjadi orang-orang muda yang memiliki hari depan yang penuh harapan. Hamba berdoa dan ucapkan berkat buat setiap kesetiaan mereka dalam beribadah kepada Tuhan. Orang-orang muda ini diberkati Tuhan. Masa depan yang dahsyat. Studi mereka diberkati Tuhan. Pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Kalau ada yang mencari pekerjaan, Tuhan juga yang membuka jalan bagi mereka. Kalau ada yang mencari pasangan hidup, Tuhan juga yang mempertemukan dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Anak-anak terang, anak-anak yang mengasihi Tuhan, berasal dari keluarga yang mencintai, mengasihi Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan pertemukan mereka dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Bahkan hamba berdoa, kalau ada anak-anak Tuhan yang hari-hari sedang menjalin hubungan, tapi sedang mengalami kebimbangan, kebingungan oleh karena satu dan lain hal, Bapa hamba berdoa, teguhkan hati mereka, teguhkan iman mereka. Dan hamba berdoa, jika bukan berasal daripada Tuhan, maka dijauhkan daripada mereka di dalam nama Yesus. Melainkan Tuhan pertemukan dengan cara-cara Tuhan yang ajaib anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya hamba berdoa, hamba ucapkan berkat. Orang-orang muda ini seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Dia berlari tidak menjadi lelah, dia berjalan tidak menjadi lesu. Oleh karena Tuhan yang memberikan kekuatan di masa muda mereka. Di dalam nama Yesus. Bahkan kalau ada orang-orang tua yang berdoa buat anak-anak mereka, biarlah Tuhan sendiri yang memberkati. Orang-orang tua boleh menjadi contoh, orang-orang tua boleh menjadi teladan bagi anak-anak mereka. Di dalam nama Yesus. Pada akhirnya hamba berdoa, mengucapkan berkat buat kota di mana kami tinggal. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, angkat kedua tangan, mengucapkan berkat buat kota di mana engkau tinggal. Kami memberkati kota di mana kami tinggal di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kota kami diberkati Tuhan. Kota di mana kami tinggal aman, tentram, damai, dijauhkan dari huru-hara, dijauhkan dari bencana alam. Di dalam nama Yesus. Kota kami baik, kota kami aman, kota kami tentram, kota kami diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa sebab kami tahu, kami percaya karena itu kami berkata-kata.
Kami juga berdoa menyerahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia dilawat Tuhan. Indonesia dipulihkan Tuhan. Indonesia maju. Indonesia bangkit. Hasil-hasil bumi Indonesia diberkati Tuhan. Ekonomi Indonesia dipulihkan, diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat. Pemimpin-pemimpin bangsa kami diberkati. Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, para gubernur, para bupati, para wali kota. Kami berdoa juga buat Panglima TNI, Kapolri beserta jajaran mereka. Tuhan tolong. Maka kami berdoa Tuhan, rencana untuk adanya pesta demokrasi ya Tuhan di tahun 2024. Dari tahun ini kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Semua boleh berjalan dengan kondusif, semua boleh berjalan dengan aman. Tuhan tolong. KPU yang ada, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Sehingga semua boleh ada dalam keadilan dan kenyataan kuasa Tuhan dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa sehingga lahir pemimpin-pemimpin yang mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan. Tuhan pakai untuk menggenapi rencana Tuhan atas bangsa kami. Dan kami berdoa ya Tuhan, setiap siasat, setiap niat rancangan orang jahat, roh pemecah belah, roh adu domba atas bangsa kami, bahkan roh perdukunan atas bangsa kami patahkan dalam nama Yesus. Tidak berlaku atas Indonesia. Darah Yesus memagari, membentengi Indonesia. Terima kasih Bapa yang baik. Indonesia penuh berkat-berkat Tuhan. Indonesia dijaga, disertai Tuhan. Terpujilah Tuhan. Hamba berdoa pada akhirnya mengucapkan berkat buat umat-Mu. Dalam mereka menjalani sepanjang hari ini, tuntun sertai. Suami-suami, kasihilah istrimu. Jangan berlaku kasar terhadapnya. Hai istri-istri, hormatilah suamimu. Hargai suamimu. Kasih mereka dengan kasih. Orang tua, jangan bangkitkan sakit hati anak-anakmu. Dan anak-anak, hormatilah orang tuamu supaya panjang umur, seperti apa yang difirmankan Tuhan. Hamba berdoa, hamba ucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Sekarang dikasih dalam Tuhan, berjaga-jaga. Ketika promosi itu ada, ketika engkau ada di atas, maka angin semakin kencang. Dan pengujian itu akan ada. Karena itu tetaplah rendah hati. Tetaplah takut akan Tuhan. Ada dalam hatimu. Sehingga hidupmu penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kita kembali ketemu besok. Dan jangan lupa besok hari Jumat, seperti biasa komunitas doa pagi memiliki kebiasaan yang baik di hari Jumat untuk berpuasa. Karena itu saya mengajak setiap umat Tuhan yang mungkin baru pertama kali bergabung hari ini, yuk belajar berpuasa besok. Dari pagi hari kita tidak lagi makan sampai dengan nanti sorenya, ya kan? Dan malam harinya kita akan bertemu kembali dalam Breakthrough and Fasting Prayer. Saya akan berdoa khusus buat setiap pokok-pokok doa Bapak Ibu. Dan kita percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi. Shalom.